Ya, berikutnya kita akan membicarakan tentang common risk factors antara oral disease atau penyakit oral dengan penyakit sistemik. Ya, faktor risiko yang di-share antar oral disease dan systemic disease. Ya, di sini kita bisa lihat, di sini ada oral disease, ya oral dental disease, kemudian ada cardiovascular disease, diabetes, dan cancer. Kemudian di sini ada chronic obstructive pulmonary disease. Nah, di sini ada beberapa risk factor, mulai dari tobacco use, alcohol use, physical inactivity atau kurang olahraga, nutrisi, obesitas, kemudian peningkatan pada tekanan darah, dietary fat, blood lipids, dan blood glucose atau gula darah. Nah, ini semua adalah faktor-faktor risiko pada cardiovascular disease. Diabetes sendiri juga ada faktor risiko kecuali pada tobacco. Kemudian cancer ada. Nah, ternyata dental or oral disease itu juga punya faktor risiko yang sama dengan penyakit-penyakit ini. Makanya tobacco use iya, alkohol use iya, nutrisi iya. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat lebih detail lagi, ini ada gambar yang lain. Jadi untuk penyakit-penyakit cancer, kemudian penyakit respiratory disease, cardiovascular disease, obesitas, diabetes, periodontal disease, ini ya periodontal disease, dental caries, dan dental erosion ini mempunyai beberapa faktor risiko yang sama dengan penyakit-penyakit sistemik. Nah, sehingga artinya apa? Seperti yang saya sampaikan di waktu kuliah perdana, bahwa oral health itu sesungguhnya punya peran untuk bisa mencegah terjadinya penyakit-penyakit sistemik yang mempunyai terutama yang mempunyai common risk factors dengan oral disease. Ya. Karena apa? Berarti kalau kita mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut terkait dengan faktor-faktor risiko tertentu yang itu sama dengan faktor risiko penyakit yang lain, maka otomatis kita juga mencegah itu. Itu ya. Nah, oleh karena itu berikutnya kita akan ke Caries Risk Assessment Tools atau peralatan atau instrumen yang akan kita bisa pakai untuk menilai risiko karies dari seorang pasien. Supaya apa? Supaya kita dalam melakukan pencegahan khususnya karies itu bisa efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien, ya sesuai dengan faktor risikonya. Jadi tidak sembarangan. Nah, kemarin kita sudah pernah mencoba menggunakan Cambra, maka sekarang yang akan saya perkenalkan dan mungkin Anda juga sudah mengenalnya itu adalah tentang kariogram. Yang ini nanti akan kita juga praktikumkan, simulasikan supaya Anda bisa lebih mengenal lebih dalam tentang alat ini. Ini adalah kariogram, ini adalah software ya yang bisa Anda download secara gratis ya. Googling saja kariogram ya. Sudah ada berbagai macam bahasa termasuk dengan bahasa Indonesia pun ada kalau Anda mau download. Ya silahkan download dan install, kemudian Anda bisa coba-coba sendiri. Nah, intinya adalah di dalam kariogram ini akan ada beberapa item pemeriksaan, ada 10 item pemeriksaan, yang dimana masing-masing pemeriksaan ini kemudian kita sebagai pemeriksa itu memberikan skor. Di sini sudah ada petunjuknya, skornya 0 sampai 3, 0 sampai 2 dan seterusnya. Ini kita tinggal memberikan skor. Terkait dengan apa? Terkait dengan 10 hal ini, ada caries experience, related disease, diet contents, frequency, plaque amount, mutant streptococci, fluoride program, saliva secretion, buffering capacity, sama clinical judgment. Nah, ini semua nanti kalau sudah diisi adik-adik, maka akan muncul grafik ini. Di mana grafik ini, pie chart ini yang perhatian utamanya adalah yang pada warna hijau. Disebutkan warna hijau adalah actual chance to avoid new cavities. Jadi kesempatan untuk terhindar dari kavitas baru. Artinya sebetulnya di hijau ini akan semakin baik kalau proporsinya atau persentasenya lebih besar. Ya, kalau dia actual chance ya
kesempatan untuk terhindar dari karies barunya itu persentasenya besar, berarti risiko kariesnya rendah. Ya. Nah, kemudian untuk part yang lain ini ada yang warna kuning, biru muda, biru tua, dan pink. Ini adalah terkait dengan diet, bacteria, susceptibility, circumstances. Yang ini semua persentasenya itu berdasarkan dari temuan-temuan pemeriksaan ini. Ya. Nah, walaupun ini ada 10, tapi program ini apabila Anda sudah mengisi 7 saja, ini sudah muncul grafiknya. Ya, nah kemudian ini country area ada standar set, kemudian grupnya ini apakah risiko tinggi atau risiko rendah itu diidentifikasi berdasarkan karakteristik pasiennya, ya. Nah ini ada penilaiannya. Jadi tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry ini 10 termasuk, ini ada yang belum garis experience, related disease, frequency, diagnosis, dan oral hygiene. Oh, buffer capacity di sini belum ada ya, buffer capacity. Harusnya ada buffer capacity di sini. 10 item. Dan ini adalah definisi dari masing-masing skornya. Ya. Nah, Anda bisa lihat sendiri di sini kalau diet contents itu 0 sampai 3, kalau 3 itu high fermentable carbohydrate content, ya. Kemudian untuk oral hygiene itu ada pakai plaque index, ya, nanti berapa skornya. Kemudian untuk mutant streptococci ada strep mutants-nya, yang ini salah satu produknya bisa pakai Dentocool, ya, untuk mengecek jumlah populasi Streptococcus mutans dan seterusnya, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa the bigger the green sector, tadi saya sampaikan, the better from dental health point of view. Small green sectors means low chance of avoiding caries. Jadi kalau hijaunya kecil maka itu high caries risk atau risiko karies tinggi. Nah ini ya, high risk sama low risk itu kalau high risk caries maka low chance to avoid new caries in the future. Kalau low risk tentunya high chance to avoid new caries in the future. Nah, ini terdefinisikan sebagai small green sector, kalau ini large green sector. Nah, seberapa large dan small-nya? Jadi sebutkan bahwa kalau dia green sectornya itu 75% atau lebih, maka itu risiko kariesnya rendah. Nah, very good chance to avoid new cavities. Ya, jadi sedangkan kalau 25% green sectornya atau kurang dari itu, maka risiko kariesnya tinggi. Ya, very high. Jadi 75 dan 25, ya 25 sampai 75 itu moderat.